Temu lagi di Hot Room. Bapak Deswin Nur, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Halo Pak. Dulu waktu Indosat sesudah dijual, semua pada marah-marah. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak, apakah rugi aset negara dikerjasamakan atau dijual atau dimiliki oleh pihak luar? Atau lebih bagus mengelola sendiri? Kalau untuk sektor atau barang yang terkait dengan hajat hidup orang banyak itu sebaiknya dikuasai negara tentunya. Tapi ada beberapa hal yang memang bisa diberikan kepada badan atau lembaga yang ditunjuk pemerintah. Jadi dalam kasus Kuala Namu ini pendapat Bapak gimana? Bapak mendukung atau bagaimana? Saya ini kami masih dalami Bang, karena ada beberapa hal yang kayaknya perlu kita dalami. Satu masalah penunjukan penunjukan GMR sebagai mitra. Katanya kan melalui proses tender dan transparan. Mungkin kita bisa elaborasi di sana. Kedua, masalah di sini tidak ada perpindahan penguasaan atau tidak ada perpindahan monopoli. Memang karena AP2 masih menguasai 51% atas anak-anak usahanya. Jadi paling tidak kami dalami dulu Bang. Dalam konteks ini tentunya pemerintah punya kewenangan untuk mengatur hal tersebut. Kalau gitu gimana nih Pak Trubus? Gimana pendapat Bapak? Kebijakan yang menurut saya kontraproduktif gitu ya. Jadi terlalu apa? Kontraproduktif kalau sekarang ini kondisinya. Kontraproduktif. Kenapa ya, Pak? Karena yang digendaki oleh publik itu kan sebenarnya bagaimana itu aset negara itu tetap dikuasai oleh negara. Ya. Nah, diksi yang keluar kan kemudian antara itu kerjasama dan jual saham sama ini gitu kan, ya. Aset. Nah, di dalam pengertian publik itu pengertiannya orang jual aset maupun jual saham ya dipahami oleh publik apa sebagai menjual. Ya. Memang inilah perlunya namanya komunikasi publik. Ya. Dan itu orang kebijakan kalau publik menurut yang Bapak, ya. Kalau menurut Bapak, iya menurut saya itu yang harus dilakukan adalah pemerintah menjelaskan kepada publik bahwa maksud dari tujuan yang dijelaskan Pak ini tadi itu betul-betul dipahami oleh publik. Karena yang terjadi sekarang kan kegaduhan di publik karena apa? Karena itu dijual. Maksud saya setelah Pak Andre tadi jelasin bahwa yang dijual itu saham bukan bandaranya. Sekarang ya, sekarang apa pendapat Bapak? Ya pendapat saya artinya di situ belum bisa menyetujui 100% kan, artinya di sini saya masih mempertimbangkan, masih ragu-ragu lah. Apakah nanti pemerintah bisa meyakinkan nggak bahwa ini betul-betul bermanfaat kepada publik? Itu persoalannya. Gitu, Pak Alvin Lee deh, pengamat penerbangan, bagaimana Pak? Kira-kira ini bagaimana? Apakah menguntungkan atau tidak? Baik Pak Hotman, pertama saya mau balik lagi ya ke basicnya dulu. Fungsi bandara itu ada dua. Ya. Ada fungsi pemerintah dan ada fungsi pengusahaan. Fungsi pemerintah tetap dilaksanakan oleh pemerintah, misalnya imigrasi, karantina, customs, bea cukai, dan lain-lain. Itu tidak diserahkan kepada siapapun, termasuk kepada AP2. Benar. Nah, yang pengusahaan ini adalah aspek bisnisnya. Aspek bisnisnya. Ya, nah aspek bisnis ini selama ini dikelola oleh AP2. Ya. Dan AP2 juga tidak punya hak untuk mengalihkan izinnya kepada pihak manapun. Ya. Sehingga ketika ini nanti Angkasa Pura Aviasi maju, mereka harus mengajukan izin baru kepada pemerintah. Ya. Jadi tidak serta-merta didelegasikan oleh Angkasa Pura. Nah, yang dikerjasamakan adalah aspek bisnisnya. Misalnya sewa menyewa restoran begitu? Iya, mengelola bandaranya, menyediakan infrastruktur dan sebagainya. Ingat bahwa pengelola bandara ini tidak menerbitkan izin rute. Ya. Jadi percuma saja punya hak mengelola Kuala Namu, tapi nanti pemerintah tidak mengeluarkan izin rute untuk pesawat terbang ke sana. Percuma itu. Jadi tetap kendali ada di pemerintah. Nah, yang dikerjasamakan ini pengelolaan bandara ini bukan cuma Kuala Namu. Halim Perdana Kusuma, Bandara Halim Perdana Kusuma yang itu pangkalan TNI Angkatan Udara, itu sudah sejak lama hak pengelolaan pengusahaannya itu diserahkan pada swasta. Ya. Labuan Bajo itu juga dikelola oleh
Changi Airport Group. Boleh nggak kira-kira diperjelas secara rinci nanti AP Aviasi ini Ya. dapat duitnya dari mana? Ya. AP Aviasi Ya. ini sekarang perusahaan ini sudah ada, tapi kecil. Selama ini hanya mengelola parkir dan reklame di Kuala Namu. Oke. Nah, masuknya GMR ini membesarkan AP Aviasi. Jadi Angkasa Pura juga nambah modal, Ya. GMR juga nambah modal. Oke, Jadi nanti sesudah masuk dapat duitnya itu dari mana? dapat duitnya adalah dari pengusahaan fasilitas di bandara. Nah, dalam hal ini yang dinamakan strategic partnership dan joint venture. Ini tidak hanya bawa modal, bawa teknologi dan juga membawa pasar. Maksud saya sampai 50 triliun ya? 56 triliun, Bang. Sampai Ya. masukkan 56 triliun, Ya. tentu kan dia akan mendapatkan uang jauh lebih besar dari situ kan agar duitnya Pasti. kembali. Harapannya Pasti. begitu, Bang. Tapi ada Pertanyaannya, resikonya juga itu. Nanti asing ini dapat duitnya itu dari mana? Dari parkir pesawat, dari sewa restoran atau dari apa? Ya, Bisa nggak? jadi penghasilan dari bandara ini ada dua aspek. Aspek udara dan aspek darat. Ya. Aspek udara ini misalnya biaya pendaratan. Jadi nanti asing ini akan dapat juga dari situ duitnya? Iya, biaya sewa garbarata dan Oh. sebagainya. Nah, Kemudian terminal penumpang, termasuk juga parkir. Ketika penumpang naik pesawat itu kan kita bayar PJP 2U yang biasa disebut sebagai airport tax, itu retribusi bandara. Berarti Sekian rupiah. hal-hal yang menyangkut kewenangan publik negara menjadi diambil alih oleh joint venture ini? Bukan. Income, ya itu Tidak. uang parkir pesawat itu kan kewenangan negara kan? Bukan. Bukan. Itu biaya pelayanan dari pengusahaan. Oh. Kalau dari sisi negara yang didapat adalah dari pelayanan navigasi. Itu masuknya ke LPPNPI, Airnav Indonesia, pesawat yang lewat di atas iya, Indonesia. iya. Jadi hal ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kedaulatan negara dan tidak ada kewenangan negara yang didelegasikan kepada swasta. Jadi pendapatan dari bandara ini dua sisi udara dan sisi darat. Dan itu kalau mau dirinci sangat banyak dan pemegang kepentingan, pemangku kepentingan di bandara ini luar biasa banyaknya dan tidak semuanya di bawah kendali pengelola bandara. Jadi yang aspek pemerintahan itu di bawah pengawasan otoritas bandara. Oh begitu. Pengelola bandara itu hanya mengkoordinir sisi pengusahaannya saja. Oh Gitu, Pak Utang. Pak Ujang gimana? Setuju nggak itu kewenangan itu semua sekarang menjadi dinikmati asing sebagian besar nanti income-nya? Ya, kalau dari sisi politik itu kan kita harus waspada ya. Pertama terkait dengan uang yang begitu besar. Setuju nggak dengan itu? Ya, Kewenangan itu menjadi masuk ke negara? Ya saya tetap bahwa saya berpendapat bahwa ini kan aset negara Ya. yang harus tetap diselamatkan. Walaupun tadi istilah argumennya bahwa itu joint, ya kan, kerjasama gitu kan antara pihak pengelola dengan pihak asing itu. Tapi saya melihat begini, saya bukan berarti orang yang anti terkait dengan persoalan investasi. Tetapi kita begitu banyak gitu ya persoalan-persoalan di negara ini yang banyak diberikan kepada pihak asing. Nah tentu begini kan, yang namanya investasi, apapun investasi itu, termasuk terkait dengan persoalan investasi di Kuala Namu tersebut, itu pasti kan ada maunya dari pihak investor ini. Misalkan terkait dengan tenaga kerja, mohon maaf ya saya tidak Cina ke Indonesia, misalkan Cina berinvestasi ke Indonesia, tapi kan apa tenaga kerjanya, kaum profesionalnya kan dari sana. Nah oleh karena itu saya melihat terkait dengan persoalan ini kan jangan dianggap sesederhana itu. Wah, Tapi kita akan untung. kalau nanti ternyata berhasil bisa dibangun seperti bandara Singapura bagaimana? Besar begitu, apa Bapak nggak bangga? Ya saya itu oke-oke saja. Tetapi persoalannya adalah bagaimana kita, ini mohon maaf ini saya boleh cerita ya. Ini kita terbiasa ya. BUMN itu terkadang mohon maaf ini ada senior-senior politisi semua. Terkadang menjadi sebuah tempat untuk bukan hanya persoalan investasi yang menguntungkan untuk bangsa, tetapi juga untuk persoalan keuntungan para pejabat negara. Misalnya Gimana? Untuk keuntungan, mohon maaf, bagi-bagi saham lah untuk kerombongan Jadi pejabat Anda negara. menduga di sini ada bagi-bagi saham? Saya begini, saya punya pengalaman.
Saya punya pengalaman. Ketika saya waktu Pak itu, Andre dapat nggak? saya tidak tahu kalau Bang Andre orang baik. Saya punya pengalaman, Bang. Saya pernah bahkan ke Italia diajak oleh BUMN. Saya konsultan BUMN. Saya orang politik gitu. Nah, lalu saya cek juga, saya bilang waktu itu ini cerita juga ya. Ini Gini aja Pak, kita lanjutkan aja habis Oke, ini. baik. Kita lanjutkan habis ini. Oke, kita ketemu lagi sesudah rehat berikut ini. Nanti sahamnya kita tanya nanti ke Pak Andre ya. Siap Bang, makasih.